Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak IT dalam pembelajaran. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Johar Nurdiansyah dari kelas PTIKA Angkatan 2018 dengan NIM 182904-2015. Pada video kali ini ada pun materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian e-learning, yang kedua keuntungan dan kerugian e-learning, yang ketiga pengajaran e-learning, yang keempat kunci penting metode pembelajaran e-learning, dan yang kelima tugas pengajar. Yang pertama, pengertian e-learning. E-learning adalah cara pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan media elektronik seperti internet, intranet, satelit, tape audio atau video, TV interaktif, dan CD-ROM interaktif untuk menyampaikan bahan ajar maupun interaksi antar siswa dan pengajar. Selanjutnya, materi yang saya bahas adalah keuntungan dan kerugian e-learning. Pertama, keuntungan dari e-learning. Yang pertama yaitu menghemat waktu proses belajar mengajar. Yang kedua, mengurangi biaya perjalanan. Yang ketiga, menghemat biaya pendidikan, infrastruktur pelatihan, dan buku-buku. Yang keempat, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas. Yang kelima, melatih membelajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang keenam, adanya bantuan profesional secara online. Adapun kerugian dari e-learning. Yang pertama, butuh usaha lebih dalam untuk mempersiapkan materi pembelajaran. Yang kedua, harus memperhatikan sisi pedagogi dari suatu materi. Yang ketiga, siswa perlu selalu dimotivasikan dan diorganisasikan. Selanjutnya, yaitu pengajaran e-learning. Ada dua mode dalam pengajaran e-learning. Yang pertama adalah synchronous learning. Synchronous berarti berbarengan. Sinkronus adalah sebuah mode pengajaran yang dimana partisipan terlibat dalam pertukaran ide atau dengan partisipan lainnya pada saat yang sama, atau juga dapat diartikan bahwa sinkronus ini mirip dengan model pembelajaran di dalam kelas, tetapi bedanya yaitu sinkronus terjadi di tempat yang tidak sama atau berbeda. Adapun contoh dari synchronous learning ini adalah satu, chatting. Yang kedua itu face-to-face discussion melalui video conference. Yang kedua ada namanya asynchronous learning. Asynchronous berarti berlawanan. Asynchronous adalah sebuah mode pengajaran yang dimana partisipan terlibat dalam pertukaran ide atau informasi tanpa adanya ketergantungan dari partisipan lainnya pada saat yang sama, atau dengan kata lain bahwa mode pengajaran ini memiliki kebebasan kepada partisipan kapan saja mengakses materi yang diberikan. Adapun contoh dari asynchronous learning, yang pertama yaitu email, yang kedua ada namanya blogs, yang ketiga ada namanya forum diskusi. Selanjutnya yaitu kunci penting metode pembelajaran e-learning. Kunci penting dalam metode pembelajaran e-learning yang pertama adalah instruction. Instruction di sini berarti adanya arahan tugas yang jelas dari pengajar kepada peserta didik. Yang kedua ada namanya interaction. Interaction ini adanya sarana untuk berkomunikasi antar peserta didik ke peserta didik ke pengajar, dan peserta didik ke sumber belajar. Yang ketiga itu ada namanya evaluation. Evaluation di sini adalah kriteria keberhasilan bagi peserta didik dan bagi program pembelajaran. Yang terakhir itu ada namanya tugas pengajar. Adapun tugas pengajar yang pertama yaitu menyusun bahan ajar, yang kedua mengemas menjadi bahan belajar online, yang ketiga ada namanya berkomunikasi dengan peserta didik, yang keempat ada namanya memberi tugas, yang kelima ada namanya mendorong peserta didik untuk saling berkomunikasi, yang keenam menyediakan waktu menjawab pertanyaan, yang ketujuh mendorong peserta didik aktif berdiskusi. Mungkin sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.